Assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi bersama kami, Al-Fat Jaya. Kali ini kami akan membahas kisah Abbad bin Bashir, sahabat Nabi yang tetap melanjutkan sholat meski dihujani anak panah. Abbad bin Bashir termasuk di antara ahli ibadah yang juga termasuk golongan para pahlawan dalam menegakkan Islam. Ketika Islam mulai tersebar di Madinah, usia Abbad bin Bashir belum mencapai 25 tahun. Beliau memiliki seorang guru, seorang da'i dari Mekah bernama Mushab bin Umair. Dalam waktu singkat, hati keduanya telah terikat dalam ikatan iman yang kokoh. Abbad mulai belajar membaca Al-Quran kepada Mushab. Suaranya merdu, dapat menyejukkan hati. Oleh karena itu, ia dikenal di kalangan para sahabat sebagai imam dan pembaca Al-Quran. Abbad bin Bashir turut berperang bersama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang beliau pimpin. Dalam peperangan-peperangan itu, dia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Zatur Riqa, beliau beristirahat bersama seluruh pasukan muslim di lereng sebuah bukit. Setibanya di atas bukit, Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang bertugas menjaga malam ini?" "Kami ya Rasulullah," kata Abbad bin Bashir dan Ammar bin Yasir seraya berdiri. Rasulullah SAW telah menjadikan keduanya bersaudara ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah. Ketika keduanya keluar dari pos penjagaan, Abbad bertanya kepada Ammar, "Siapa yang berjaga terlebih dahulu?" "Aku yang tidur terlebih dahulu," jawab Ammar yang bersiap untuk berbaring tak jauh dari tempat penjagaan. Dalam suasana malam yang tenang dan hening, Abbad melaksanakan sholat malam dan larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Dalam sholat itu, ia membaca surat Al-Kahfi dengan suara memilukan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Ketika Abbad tenggelam dalam kekhusyuan sholat tahajud, seorang musuh datang menyelinap. Musuh itu yakin bahwa Rasulullah SAW ada di tempat itu dan orang yang sedang sholat itu adalah pengawal yang bertugas berjaga. Orang itu menyiapkan anak panah dan memanah Abbad tepat mengenai tubuhnya. Abbad mencabut anak panah yang bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam sholat. Orang itu memanah lagi dan mengenai tubuh Abbad dengan jitu. Abbad kembali mencabut anak panah dari tubuhnya dan kembali meneruskan ibadahnya. Kemudian orang itu memanah lagi dan Abbad mencabut lagi anak panahnya seperti dua anak panah sebelumnya. Abbad merangkak ke dekat saudaranya yang tidur, lalu membangunkannya seraya berkata, "Bangunlah saudaraku, aku terluka parah dan lemas," kata Abbad. Sementara itu, si pemanah tadi yang mengetahui melihat pasangan saudara itu buru-buru melarikan diri. Ammar menoleh ke arah Abbad dan melihat darah bercucuran dari 3 luka di tubuhnya. "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkan aku ketika panah pertama mengenai tubuhmu, saudaraku?" kata Ammar. "Aku sedang membaca Al-Quran dalam sholat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku hingga selesai. Demi Allah, jika tidak karena takut akan menyia-nyiakan tugas jaga yang dibebankan Rasulullah SAW untuk menjaga pos perkemahan kaum muslimin, biarlah tubuhku putus daripada harus menghentikan bacaan Al-Quran dalam sholat," jawab Abbad. Masya Allah. Wallahu a'lam. Like, comment, dan subscribe untuk mendengarkan kisah-kisah berikutnya.